Bila Anda menyaksikan tayangan di televisi misalnya, ada teks yang bisa berjalan, baik secara horizontal maupun secara vertikal, atau istilahnya adalah running text. Nah, kita bisa membuatnya di sini. Pilih menu title, kemudian new title. Iya, ada 3 pilihan, yaitu still, roll, dan crawl. Nah, untuk pilihan still sudah kita bahas pada bab sebelumnya atau sesi sebelumnya. Dan still ini adalah untuk membuat teks yang diam. Sedangkan untuk membuat gerakan teks atau animasi teks, kita memilih roll dan crawl. Untuk roll digunakan untuk membuat teks yang bergerak secara vertikal. Sedangkan crawl adalah untuk membuat animasi teks secara horizontal. Ya, pilih saja salah satu, yaitu roll misalnya. Ya, maka akan muncul title designer ya. Nah, kemudian tambahkan dulu teks di area teks. Iya, seperti ini misalnya. Kemudian pastikan bahwa teks dalam keadaan terpilih. Nah, Anda pilih roll or crawl option. Nah, pada pilihan title type ya, ada 4 pilihan. Kita pilih saja roll. Kemudian settingan selanjutnya adalah timing atau frame. Nah, di sini ada start of screen dan end of screen. Jika kita memilih untuk animasi roll, yaitu gerakan secara vertikal, yang dikatakan start of screen adalah bagian bawah dari klip atau dari screen dari klip. Kemudian end of screen adalah bagian atas. Nah, ketika kita memilih crawl, yaitu pergerakan secara horizontal, start of screen adalah di bagian kiri ya. Kemudian ini adalah end of screen. Baik, akan saya jelaskan penerapan dari start of screen dan end of screen. Kedua metode ini digunakan untuk mengatur atau menentukan cara penggulungan dari teks. Saya mulai saja dengan memberikan tanda centang pada start of screen. Kemudian tekan OK. Anda lihat saya menempatkan teks di area start of screen atau area bagian bawah. Saya tutup saja, kemudian saya letakkan teks pada track 2. Saya jalankan. Ya, maka teks akan berjalan secara vertikal ya. Namun ada beberapa frame jeda munculnya dari teks. Dan teks akan menghilang di area bawah atau area start of screen-nya. Nah, berbeda lagi jika saya memilih end of screen dan saya matikan start of screen. Nah, teks akan langsung muncul, kemudian langsung juga bergerak secara vertikal dari awal sampai akhir dari screen. Kemudian bagaimana jika saya tidak menyentang keduanya? Nah, untuk itu saya harus memberikan nilai pada pre-roll dan post-roll. Atau saya juga bisa tetap memberikan angka 0. Artinya apa? Artinya ketika saya memberikan angka pada pre-roll, maka teks ini akan berhenti sejenak di area start of screen. Sedangkan post-roll, teks akan berhenti sejenak di area end of screen.
semakin besar nilai yang saya berikan di sini, maka akan semakin lama berhentinya. Saya berikan saja nilai 10. Tekan OK. Iya, seperti itu. Dan memang kita harus banyak mencoba satu persatu bagaimana mengkombinasikan antara start of screen dan end of screen. Misalnya saja di sini saya memberikan nilai pre-roll 10, kemudian saya mencentang end of screen. Hasilnya adalah pada start of screen teks akan langsung ditampilkan, kemudian berjalan secara vertikal ya sampai akhir dari screen. Namun di awal teks akan berhenti sejenak selama 10 frame. Nah, kemudian bagaimana dengan pilihan is in dan is out? Nah, pemberian nilai di sini akan mempengaruhi cara gerakan dari teks. Ketika kita menggunakan is in, maka teks akan berjalan dari lambat ke cepat. Tentunya adalah kecepatan normal ya. Sedangkan is out, teks akan berjalan dari cepat ke lambat. Ya, kalau Anda menguasai software untuk animasi, Adobe Flash misalnya, tentunya Anda tidak asing dengan istilah is in dan is out. Kemudian apa yang terjadi ketika saya memilih scroll left ya. Kemudian start of screen dan end of screen saya aktifkan semua. Kita jalankan ya. Ya, maka teks akan berjalan dari kiri ke kanan. Begitu juga sebaliknya ketika saya memilih scroll right. Dan cepat atau lambatnya dari pergerakan teks, kita bisa mengatur dari durasi teks tersebut. Anda bisa langsung menggesernya seperti ini, atau mengklik kanan, kemudian speed or duration.